Waktunya sudah tepat waktu ini. Udah mau buka? Belum, nanti jam 9 tadi bukanya. Aduh, ya. Jam Tapi berapa kita jam lagi? mulai 2 jam satu lagi. ini. Udah mulai? Ya, 2 jam. Kita 43 tidak bukanya. 43? Iya. Ini waktunya bagaimana nih Salif nih? Nanti Waktunya dikasih kita sampai kode-kode ya. Ya, nanti kita ini mungkin Karena sampai jam. Karena London masih lama bukanya, nanti saya kira ini saya belum buka kan, pakai standar sini nanti Kelaparan kasihan semua nanti ya. Salifnya ini. London masih ini ya, masih. Ini nanti mungkin 1 jam udah sampai jam 19.30 45 nanti materi dari antum. Setelah itu mungkin kalau ada tanya jawab kita lanjutkan dengan tanya. Oh, insya Allah. Baik, kita mulai saat ya. Oke. Bismillah. Mas Batam, Mas Mamdo, udah oke? Baik, Ustaz. Tamam, Ustaz. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustaz Royan Ramdhani Zaisman, Magister. Yang kami banggakan keluarga besar Rumah Kita Leipzig. Rumah Kita Leipzig adalah komunitas Muslim yang ada di kota Leipzig, Jerman, yang kita memiliki visi untuk dakwah Islamiyah, khususnya bagi masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Leipzig, Jerman, dan kita juga berharap kedepannya bisa menjadi corong untuk dakwah Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia dan juga dunia melalui Rumah Kita Leipzig. Itu adalah mimpi kami semua yang ada di Leipzig sini. Insya Allah. Dan para pendengar dan pemirsa di kajian online Rumah Kita Leipzig yang perdana ini yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dapat melakukan rutinitas kita sebagai umat muslim untuk kita selalu senantiasa mengkaji Islam dengan lebih detail, lebih komprehensif agar supaya kita memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang lebih, yang mana salah satunya adalah digali dengan mengkaji nilai-nilai Islam, mengkaji syariat Islam dan sebagainya. Dan pada saat yang berbahagia sore hari ini kita ingin melanjutkan tradisi yang baik tersebut agar supaya kita memiliki tambahan ilmu, memiliki tambahan kekuatan iman, memiliki tambahan ketakwaan dengan mengkaji ilmu sehingga kita bisa menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik berlandaskan pada ilmu yang kita miliki. Ini adalah merupakan kajian online Ramadan perdana dari Leipzig. Walaupun sebelumnya kita sudah mulai, yakni sebelum Ramadan kita ada tarhib dengan Ustaz Habibur Rahman As-Sirazi, kemudian kita lanjutkan dengan kajian kecil komunitas Leipzig, komunitas Muslim Leipzig di sini dengan beberapa teman yang ada di Leipzig. Kemudian ini adalah kajian perdana ya untuk bulan Ramadan ini. Kita sudah melewati 10 hari pertama. Semoga dalam hari-hari yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dosa kita di bulan Ramadan ini kita selalu ikhlas dalam menjalankannya sehingga kita di akhir mendapatkan ridho.
Untuk kajian perdana pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Ustadz Royan Ramdhani Jayusman. Beliau adalah PhD student, jadi kandidat doktor di bidang ekonomi Islam di Universitas Kingston, London. Beliau sekarang berada di London, jadi 1 jam sebelum kita, sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang memang banyak dari teman-teman silahkan saja, karena waktu bukanya di London masih agak lama. Beliau adalah alumni salah satu pondok di Jawa Timur, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan studinya, dan sekarang beliau adalah dosen di Universitas Darussalam Gontor. Itu adalah singkat dari perkenalan singkat untuk beliau yang akan menjadi pemateri pada kajian kita sore hari ini. Untuk format kajian kita pada sore hari ini, Ustadz, kita nanti akan memberikan waktu seluas-luasnya kepada Ustadz Royan untuk menyampaikan materi yang sudah terjadwal, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan diri kita di 10 hari kedua di bulan Ramadan, agar supaya kita selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis yang disebutkan ya 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah aidkun minar, itu adalah hadis maudhu', tetapi sejatinya adalah seluruh hari yang ada di bulan Ramadan isinya adalah rahmat, maghfirah, dan juga aidkun minar, sehingga kita bisa mengoptimalkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, supaya dalam setiap hari-hari Ramadan yang kita lalui saat ini, apalagi dalam masa pandemi ini yang luar biasa, kita terkurung dan sebagainya, itu kita bisa lebih optimal melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, sehingga bisa mendapatkan kesemuanya, ketiganya, yaitu rahmat, aidkun minar, dan juga maghfirah, sehingga di akhir kita benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar bersih dari segala dosa dan maksiat, ya, maksiat, dosa dan maksiat. Maka itu nanti materi akan disampaikan oleh beliau. Kemudian setelah itu kita akan buka dengan termin, yaitu pertanyaan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan yang mengikuti acara ini, dipersilahkan, nanti akan kami pandu. Begitu juga dengan teman-teman dari rumah kita Leipzig. Untuk mengawali kajian kita biasanya akan mendengarkan lantunan suci ayat Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Mas Muhammad Mamduh Muharram. Beliau adalah santri Leipzig yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti akan membawakan surat yang dengan suara yang indah yang akan dibawakan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mati sih, udah belum sih? Matiin dulu. Ini dulu. Udah nih, ini udah masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah dibacakan surat dari Mas Mamduh tadi sebagai mukaddimah kita sebelum masuki pada materi. Selanjutnya adalah materi tentang keutamaan 10 hari kedua bulan Ramadan dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang kedua ini. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Royan Ramdhani Sayyusman. Kemudian kami waktu dan tempat kami, tempatnya tidak ada ya, waktunya ya. Waktunya Tempat kami secara berikan virtual kepada Ustadz Royan dengan sepenuhnya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Alif Cahya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para hadirin, sahabat rumah kita Leipzig dan yang berada khususnya di kota Jerman, di kota Leipzig, Jerman, ataupun yang berada di kota-kota lain di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang sudah hampir separuh. Yang apabila kita ibaratkan sedang melakukan sebuah perjalanan, menaiki sebuah gunung, posisi kita saat ini sudah hampir mencapai puncak, atau sudah setengahnya lagi sedikit lagi akan mencapai puncak, dan pada akhirnya akan turun dan akan tiba di tujuan kita sebagai seorang yang bertakwa ataupun seorang yang lebih bertakwa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema menurut saya cukup besar ini, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Alif, moderator, meskipun bulan Ramadan ini menjadikan momentum, ya, ada pembagian 10 pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau kita anggap bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai tempat penempa, tempat belajar, maka tidak ada salahnya kita membekali diri dengan sesuatu yang belum kita ketahui ataupun mempraktekkan sesuatu amalan yang sebelumnya belum kita amalkan. Di bulan Ramadan ini adalah momentum yang pas, momentum yang tepat, dengan harapan pada bulan-bulan selanjutnya kita memiliki bekal untuk menjalani setiap bulan yang jumlahnya ada 11 lainnya. Oleh karena itu, amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini seyogyanya ya, kita mulai terapkan ke kehidupan kita sehari-hari di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan, insya Allah. Kembali kepada menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat dalam Al-Qur'an, definisi ridho dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu kita dapat jumpai kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat ini, penggalan ayat ini ada 5 tempat dapat kita jumpai penggalan ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radu an. Yaitu
di 5 surat yang berbeda, yaitu surat Al-Maidah ayat 119, surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Fath 18 ayat 18, surat Al-Mujadalah ayat 22 dan Al-Bayyinah ayat 8. Untuk kita memahami lebih dalam terkait makna ridho, ya, ayat ini dapat memberikan gambaran bahwasanya ada dua tipe ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang pertama adalah ridho Allah kepada kita, manusia, kepada hambanya, dan waradu anhu adalah ridho kita terhadap Allah. Apa itu yang dimaksud dengan kedua jenis ridho itu? Nah, ridho ya dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan menerima, menyetujui, rela, dengan suka, dengan senang hati, ataupun berkenan. Nah, ketika ayat menyatakan Allah ridho terhadap mereka atau Allah ridho terhadap hamba-hambanya, radhiyallahu anhum, itu dalam kata lain bermakna Allah rela, menerima dengan suka hati, berkenan terhadap hamba-hambanya. Berkenan, rela, menyukai. Ya. Sebagai contoh, ya, Allah sangat menyukai orang-orang yang taat kepadanya, yang beramal karenanya. Ini sesuai tafsir di tafsir At-Tabari, juz 2, halaman 556. Dan Allah juga mencintai atau rela atau ridho kepada orang-orang yang menjauhi maksiat. Nah, ini adalah ridho Allah terhadap makhluk, ridho Allah terhadap hamba-hambanya. Dalam sisi sini, sebagai makhluk, tentunya kita akan berburu, akan mencari, akan mengejar ridho dari sang kholik. Kalau dalam konteks yang lebih kecil, contohnya seorang murid tentunya akan mencari apa hal-hal yang disukai oleh gurunya, sehingga yang apabila seorang murid lakukan, guru tersebut akan senang. Dalam contoh yang lain, misalkan dalam konteks dunia pekerjaan, seorang karyawan akan menjalankan peraturan perusahaan ataupun nasihat ataupun arahan dari pimpinan dalam rangka supaya pemimpin atau pimpinan tersebut ya, menyukai karyawan tersebut dan karirnya ya, ataupun akan mendapatkan balasan yang baik, perlakuan yang lebih baik dari pimpinan ataupun direktur ataupun bosnya itu. Lalu kita sebagai makhluk, kemudian Allah sebagai khalik, kalau kita berlomba-lomba mencari ya, kerelaan, mengerjakan sesuatu yang disenangi oleh pimpinan kita, guru-guru kita, ataupun seseorang yang kita cintai misalkan, ya, ataupun mengejar atau mencari seorang wanita untuk sebagai jodoh, tentu kita akan mencari sesuatu yang disukai dan kita akan berlomba-lomba mengerjakan sesuatu yang disukainya. Lalu mengapa kita tidak berlomba-lomba atau mengapa kita tidak mencari dan mengerjakan sesuatu yang lebih dicintai oleh pemilik, pencipta, Tuhannya, para pemimpin perusahaan, Tuhannya para bos tersebut, dan pencipta seluruh makhluk di muka bumi ini. Nah, ini konsep pertama, ridho Allah terhadap hambanya. Selain itu, menurut Imam Ibnu Katsir, atau dengan nama lengkap Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar Al-Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi, ridho Allah merupakan nikmat tertinggi di atas nikmat-nikmat lainnya yang ada di muka bumi ini. Tentu ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 458.
tentu ini menjadi yang puncaknya dari sebuah nikmat. Karena surga pun adalah ya dapat diberikan, dapat diperkenankan kita memasuki surga itu tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mendapat ridho Allah sudah pasti otomatis mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian ayat lain atau ayat selanjutnya ya. Waradu anhu berarti mereka pun rela dan senang hati mengakui mereka di sini adalah makhluk, adalah hamba kita sebagai hamba, berarti kita rela, senang hati, menerima, mengakui, dan bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhan, dan menerima segala perintah, dan mengerjakan segala perintah dan larangannya. Ini makna dari seorang makhluk yang ridho terhadap Robnya. Hal ini sebagaimana juga dalam pembagian ridho menurut Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi ya mendefinisikan ridho terbagi dua. Membagi ridho terbagi dua. Ridho pertama ridho bihi, yaitu ridho Allah sebagai Tuhan pengatur alam semesta, dan ridho kedua itu adalah ridho anhu, yaitu ridho atas hukum dan takdirnya. Ini tafsir Al-Baghawi juz 8 halaman 497. Namun kita pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sesuai dengan topik yang panitia berikan, itu bagaimana menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan sedikit lebih dalam menelaah bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ada banyak hadis yang menjelaskan. Namun kita akan ambil sebagian dari ahadis-ahadis dari sunnah-sunnah Rasul tersebut dan dapat kita kelompokkan menjadi tiga aspek atau tiga hal. Yang pertama, amalan dari segi akidah. Apa yang dimaksud dengan amalan akidah? Akidah ini adalah keimanan, kepercayaan. Dalam hadis, ya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai tiga hal dan membenci tiga hal. Apa itu tiga hal tersebut? Tiga hal yang disukai Allah adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu salasan qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal, rawahu Muslim. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim juz 3 halaman 1340. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridho dan membenci kepada tiga hal. Yang pertama, Allah menyukai untuk disembah, anta'buduh, tidak menyekutukannya, alla wala tusyriku bihi syai'an, dengan sesuatu apapun. Kemudian berpegang teguh pada ikatan Allah, janji atau perjanjian Allah, dan tidak berpecah belah. Kemudian Allah membenci jika kita atau jika kalian berkata-kata katanya, qila wa qala. Kemudian kasratus su'al, banyak bertanya. Kemudian idha'atul mal, atau menggelapkan harta atau salah menggunakan hartanya, tidak jalan dalam kebaikan. Dalam syarah kitab hadis Imam Nawawi, dalam kitab Nawawi Asy-Syarhu Al-Awwal, Allah
di sini menyukai, ya, yang pertama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'buduhu. Karena pada hakikatnya, ikhwan, akhwat, sahabat rumah kita Leipzig, pada hakikatnya jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan khalaqtul jinna, jin dan manusia, illa liya'budun, untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Ini beribadah. Artinya di sini ibadah apapun, ya, ya, itu akan mendapatkan ridho Allah. Itu adalah jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukannya. Maknanya adalah tidak menempatkan makhluk di atas ataupun sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga bermakna tidak berharap atau tidak menempatkan harapannya lebih tinggi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga tidak berharap berlebihan, ataupun juga tidak minta pertolongan yang berlebihan kepada makhluk lain. Baik itu manusia ataupun jin. Karena dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Allah lah kita menyembah, beribadah, dan hanya kepadanya kita juga meminta pertolongan. Artinya bagaimana dalam konteks kehidupan sosial kita? Kadang kita mengalami sebuah dilema di mana kita sempat ataupun pernah berpikir apabila kalau tidak mendapatkan sesuatu itu, kita seakan-akan ya, gagal. Kita berharap bahwasanya dengan suatu pekerjaan tertentu, dengan meraih posisi tertentu, itu sudah bisa menjamin bahwasanya kita bisa hidup hidup sejahtera, mungkin hidup dengan tenang atau kesenangan. Apabila harapan kita berhenti di situ, tidak berharap bahwasanya ada zat atau Tuhan yang menyebabkan itu terjadi, maka kita itu sudah menempatkan harapan kita, ya, harapan kita kepada makhluk itu sejajar ataupun kadang-kadang bahkan lebih. Nauzubillah min dzalik. Misalkan ya, dalam suasana pandemi ini, ya kita tentu ya kita secara manusiawi kita berharap juga tim-tim medis itu dapat merawat pasien dengan baik. Para saintis dapat menemukan formula ataupun antivirus atau vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kemudian dengan kebijakan pemerintah, dengan lockdown di mana-mana, ya, kita berharap pandemi ini bisa diakhiri. Kalaulah harapan kita sampai di situ saja, putus di situ, bahwasanya dengan melakukan lockdown, wabah akan berakhir, dengan menemukan virus antivirus ataupun vaksin akan teratasi COVID-19 ini dengan fasilitas canggih, pelayanan rumah sakit yang modern akan dapat mengatasi wabah ini. Apabila harapan kita putus di situ, berhenti di situ, ya, tidak ada harapan lagi di atasnya, bahwasanya ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa tergolong menempatkan harapan makhluk, harapan kita kepada makhluk itu sejajar dengan harapan kita kepada Khalik. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah menyukai apabila seorang hamba tidak menyekutukannya. Kemudian yang ketiga yang disukai oleh Allah selain beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, yaitu adalah berpegang teguh kepada ikatan Allah. Artinya adalah kitab Allah, Al-Quran, dan hukum-hukum Allah di dalamnya. Serta berperilaku sebagaimana ajaran ataupun akhlak dalam Al-Quranul Karim sebagai dasar persatuan.
dan tidak berpecah belah. Allah tafarraqu. Nah, ini kaitannya dengan jamaah, persatuan kaum muslimin, saling bersatu dan menguatkan satu sama lain. Kemudian Allah membenci 3 hal. Yang pertama adalah suka mengatakan katanya, kata orang. Contohnya, katanya eh, apa namanya? Mungkin ya, contoh ya, virus ini ada kaitannya dengan eh, turunnya Dajjal, misalkan gitu. Ya, sesuatu ada kecenderungan atau larut pada terbawa pada sebuah kabar ataupun kisah yang tidak atau belum diketahui sumber dan kebenarannya atau kabar burung. Jadi kalau dalam konteks sekarang kita menyebarkan informasi yang belum tentu benar atau misalkan membuat hoax aja, berita bohong, kebohongan itu sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Ini menyebarkan atau suka mengatakan katanya kila wa qala. Itu merupakan sebuah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan larut dalam sebuah perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bertanya, kasratus su'al. Apa yang dimaksud dengan kasratus su'al di sini? Tentu bukan pertanyaan seorang murid kepada guru ataupun seorang mahasiswa kepada dosennya terkait pelajaran ataupun materi kuliah. Namun kasratus su'al di sini yang dimaksud dalam syarah hadis Imam Nawawi ini adalah bertanya terkait sesuatu yang belum terjadi, yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak diketahui oleh manusia. Soal tentang ramalan. Bagaimana meramal manusia 20-30 tahun yang akan datang, yang tidak ada sumber yang jelas dan tidak diketahui oleh manusia. Bahkan bertanya tentang kematian, alam gaib, itu juga Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya semua yang gaib itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang telah diberitahukan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari konteks akidah. Jadi secara akidah kita harus benar-benar menjaga agar akidah kita ini benar, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ridho dan ikhlas ataupun dan rela pada kita untuk mendapatkan rahmatnya. Yang selanjutnya, selain dari aspek akidah yang pertama tadi, yang kedua adalah dari aspek ibadah amaliyah. Ada ibadah-ibadah amaliyah yang sangat sangat direkomendasikan, sangat diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya semua amal soleh itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada beberapa hadis yang secara spesifik menjelaskan ataupun menyampaikan, menginformasikan bahwasanya dengan amalan ini Allah akan ridho ataupun bertambah ridho kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum azza wa jalla, abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati was-sawmu li wa ana ajzi bihi. Rawahu Ahmad. Hadis ini berarti ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum azza wa jalla, berfirman Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis termasuk hadis qudsi. Hambaku abdi taroka syahwatahu. Hambaku meninggalkan syahwatnya. Wa taroka ta'amahu, makanannya, minumannya untuk mendapatkan ridhoku. Libtigha'i mardati. Wa shaumu li, dan sungguhnya dan puasa itu adalah untukku.
dan aku akan wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasannya. Berdasarkan hadis ini sangat jelas bahwasanya dengan puasa kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Lalu puasa apakah yang dimaksud di sini? Puasa apa saja? Khususnya dalam konteks ini adalah puasa bulan Ramadan. Jadi dari awal bulan puasa, sungguhnya kita telah melakukan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala, langsung disebut dalam sebuah hadis. Kemudian ini yang ibadah amaliyah pertama, puasa. Yang kedua adalah ibadah amaliyah zikrullah. Dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum ardaha 'inda malikikum arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min i'ta'iz dhahabi wal waraqi wa min an talqaw aduwakum fatadrabu a'naqahum wa yadrabu a'naqakum qalu bala ya Rasulullah qala zikrullah. Hadis diriwayatkan dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu amalan atau pekerjaan kalian yang paling baik, paling diridhoi di sisi raja kalian, Allah Subhanahu wa taala, paling meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada pemberian kalian ataupun infak berupa emas dan perak, serta lebih baik daripada memerangi musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher mereka dan ataupun mereka memenggal leher kalian. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, zikr kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari buku Syu'abul Iman lil Baihaqi. Jadi ini hadis riwayat Baihaqi halaman 224 nomor 498. Zikrullah. Zikrullah ini ada beberapa ulama menjelaskan dalam syarah hadis ini. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, zikrullah ini ibarat seperti ikan dan air. Kamasalil ma' was samak. Yang mana tidak bisa dipisahkan. Ikan tidak bisa dipisahkan dari air, walaupun dalam beberapa menit saja. Artinya adalah bahwasanya zikrullah ini sebenarnya tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaikan kalau ikan dengan air, kalau manusia berarti dengan oksigen atau udara. Zikrullah ini, sahabat rumah kita Leipzig, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua makna. Zikrullah yang makna pertama itu adalah dengan melafadzkan, ya, dengan lisan berzikir, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya yang diajarkan oleh Rasulullah. Bisa juga dengan makna yang lain, yaitu zikrullah selalu mengingat Allah. Artinya selalu melihat kehidupan kita ini ada hubungannya dengan kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melihat keluar, misalkan kita melihat ada hewan-hewan, kita melihat ada pemandangan yang indah, lalu kita terbayang di sana, wah, masya Allah, subhanallah, indah sekali. Oh, ini maha suci Allah yang telah menciptakannya. Ini ada sesuatu dari pandangan kita ataupun kehidupan kita selalu menjadi fasilitas
selalu menjadi wasilah, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang disebut selanjutnya adalah selain zikrullah, tadi yang pertama adalah puasa, kemudian yang kedua adalah zikrullah. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad ini sesuai dengan Nabi, hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahkihi an rabbih azza wa jalla qala aynama abdun min ibadi kharaja mujahidan fi sabilillah ibtigha'a mardati domintu lahu an arji'ahu in arja'tuhu bima asaba min ajrin au ghanimatin wa in qabattuhu ghafartu lahu wa rahimtuhu. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga hadis qudsi, yaitu siapapun hambaku yang berangkat untuk berjihad di jalan Allah dengan mengharapkan keridhoanku, aku menjamin untuk mengembalikannya, dan apabila aku mengembalikannya, ia akan mendapatkan pahala atau pahala dan harta rampasan perang. Dan apabila aku menahannya, maksudnya adalah wafat ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya meninggal dunia, maka aku ampuni dan aku telah merahmatinya. Dari hadis ini ya, dapat kita ambil makna mujahidan fi sabilillah, ibtigha'a mardhati. Jadi jihad, pekerjaan atau perjuangan yang untuk semata-mata yang paling tinggi adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makna fi sabilillah ini, jihad fi sabilillah, ini menurut para ulama, termasuk di antaranya Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Zakat, fi sabilillah ini ada dua makna. Makna dapat bermakna perang, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Ini sesuai konteks di mana hadis ini turun, kemudian pada masa itu kaum muslimin sedang berjuang menghadapi kaum kafir. Ini bermakna perang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, maknanya perang di jalan Allah. Maka tadi ada kata-kata ghanimah ya, atau rampasan perang. Tapi ada juga ya ulama yang memberikan makna bahwasanya fisabilillah di sini adalah fisabilillah, maknanya adalah fi sabilil khair atau fi sabili mardatillah. Jadi untuk jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan amal perbuatan yang mana Allah suka, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk fi sabilillah. Ya, di antaranya adalah semua perbuatan yang baik dan bermanfaat. Sebagai contoh, belajar ini masuk dalam fi sabilillah. Bekerja mencari nafkah yang halal ini juga masuk dalam fi sabilil khair, fi sabili mardatillah. Mengajar itu pun juga fi sabili mardatillah, karena Allah tentu akan suka, ini perbuatan baik. Menuntut ilmu ke negeri yang jauh, ini perbuatan yang baik. Allah tentu aku akan ridho karena ini perbuatan baik, bukan perjalanan ataupun bukan perbuatan yang untuk maksiat. Termasuk berdakwah, ini juga fi sabilillah. Jadi apa yang diusahakan, diperjuangkan oleh teman-teman rumah kita Leipzig untuk menjadi sebuah hub dakwah ya, baik di Eropa ataupun di Jerman, ini juga termasuk dalam fi sabilillah, karena fi sabil khair, fi sabili mardatillah. Selain itu, beliau juga, maksudnya adalah Syekh Yusuf Qaradawi, juga menambahkan, jika menggunakan makna fi sabilillah sebagai perang, ya, maka dalam konteks kontemporer, dalam konteks modern saat ini,
karena beliau termasuk ulama kontemporer, makna perang di situ, ya, jihad fisabilillah itu adalah sebagai perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan, perang melawan ketidakadilan melalui jalur hukum, ataupun perang melawan penguasa atau pemimpin yang zalim melalui jalur politik. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya pedagang, bisnismen, ya, selama mereka menaati aturan-aturan dan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, mereka itu termasuk perang melawan kemiskinan. Karena dengan mereka berusaha, membuka perusahaan, memperkerjakan orang, membagi rezeki menjadi sebab orang lain mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mengurangi pengangguran, ini berarti mengurangi atau memerangi kemiskinan. Jadi di sini termasuk ekonom juga jihad fisabilillah karena memerangi kemiskinan. Meskipun dari karya-karya ataupun dari buku-buku yang beliau atau diterbitkan. Melawan kebodohan, perang melawan kebodohan, guru, dosen, ustadz, ya, berapa banyak misalkan di negara kita, misalkan masih buta huruf maksudnya huruf Latin, ya, tidak bisa membaca. Tapi masih banyak juga, ya, huruf Latin sih masih banyak yang buta, apalagi huruf hijaiyah. Artinya masih banyak juga yang masih belum dapat membaca Al-Qur'an. Ustadz-ustadz, ya, guru-guru ngaji, baik yang di kampung maupun yang di kota, itu masuk dalam memerangi kebodohan ini. Kemudian melawan ketidakadilan jalur hukum, para hakim, para pengacara, ya, yang membela kebenaran, yang menaati aturan-aturan dan memiliki idealisme untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Pada hakikatnya ini juga termasuk dalam berperang dalam memerangi ketidakadilan. Jihad fisabilillah. Ataupun dalam bentuk politik juga jihad fisabilillah untuk mengurangi dampak dari pemimpin yang zalim atau penguasa yang zalim. Atau bahkan mengganti atau mengganti atau menurunkan penguasa yang zalim menjadi jalur politik, ini juga termasuk jihad fisabilillah. Intinya adalah semuanya dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu tidak ada dalam niat, dan jangan sampai itu ridho Allah tidak ditempatkan menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan kita. Yang selanjutnya tadi kita amalan, ya, yang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tadi dari akidah. Yang kedua dari ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah itu terdiri atas puasa, zikrullah, dan jihad fisabilillah. Kemudian yang aspek ketiga di sini selain akidah, ibadah, dan selain akidah, ibadah amaliyah, yang ketiga ini adalah muamalah. Muamalah ini kalaulah ibadah akidah yaitu konteksnya hablum minallah, muamalah ini adalah hablum minan nas. Jadi hubungan kita sebagai seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain, hubungan horizontal dengan manusia, ya, di muka bumi ini. Di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Artinya diriwayatkan dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi oleh Allah dan kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak sempat mempertimbangkan akibatnya, namun dengannya Allah telah mengangkat derajatnya. Tapi kalimatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang dia tidak mempertimbangkan atau tidak sempat mempertimbangkan akibatnya, namun dengannya Allah menjatuhkannya atau melemparkannya ke dalam neraka. Hadis Sahih Bukhari, halaman 1983, hadis nomor 6021. Apa, sahabat sekalian, yang kita dapat ambil dari hadis ini? Yaitu adalah menjaga perkataan. Berarti perlu ada kehati-hatian dalam mengutarakan sesuatu. Perlu pertimbangan atau perlu memikirkan sebuah ucapan sebelum itu dikeluarkan. Apakah ucapan kita, perkataan kita tersebut akan memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan atau sebaliknya, perkataan yang kita keluarkan atau kita ucapkan tersebut menyebabkan mudarat. Sebagai contoh perkataan misalkan candaan, perkataan gurauan yang bisa jadi ya orang lain bisa akan tersinggung ataupun sakit hati, bahkan bisa menjadi fitnah. Nah, ini ya, menjaga perkataan termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, apabila ucapan kita yang kita keluarkan bertentangan ya dengan perintah Allah, dengan hukum Allah, dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian kita sebarkan itu kepada orang lain, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, ya, dan kita tidak sampai memikirkan akibatnya, padahal itu adalah perkataan yang buruk yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu bisa menjadikan wasilah kita untuk untuk tergelincir atau dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Ini menjaga perkataan. Yang selanjutnya yang berhubungan dengan muamalat, yaitu adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Tentu ya teman-teman sahabat lebih banyak mendengar hadis ini. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridor rabbi fi ridol walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dalam ini riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain mungkin yang lebih masyhur, ridallah fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhtir walidain. Dalam kitab Jami' Tirmizi itu halaman 716. Hadis ini bermakna atau berarti ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah terhadap pada ridho orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Dalam hadis ini, meskipun disebutkan dalam bahasa Arab ini, Ustaz Alif, moderator, lebih memahami lebih dalam, ya, ridho Rabbi fi ridol walid. Nah, walid di sini termasuk ibu dan bapak. Ya. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ya, ini menurut beberapa syarah hadis. Jadi ada yang menerjemahkan walid ini bapak. Jadi ridho walid ya, jadi ridhonya bapak ya. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya bapak. Itu ada yang menerjemahkan sebagai bapak. Tapi menurut beberapa syarah hadis dalam Jami' Tirmizi di sini disebut adalah ridho walid itu ibu dan bapak. Karena walid ini ya yang melahirkan, menjadi wasilah kita lahir ke muka bumi ini. Jadi
Tidak ada yang menjadi wasilah lahir hanya ibu saja. Tidak ada hanya yang menjadi kita lahir di sini hanya bapak saja. Ada Nabi Isa, wasilahnya hanya ibu. Ya, tapi umumnya kita adalah ayah dan ibu yang menyebabkan jadi wasilah kita lahir ke muka bumi ini. Ya, hal ini berhubungan juga dengan amalan yang sebelumnya, yaitu menjaga perkataan. Kalaulah ya kita dianjurkan untuk menjaga perkataan kepada orang lain, kepada orang kebanyakan secara umum, apalagi ya kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita dan merawat kita, menyayangi kita sejak kecil sampai sekarang dewasa, membiayai, ya, memberi makan, memberi baju dan seterusnya yang kita rasakan sampai saat ini wasilah dari kedua orang tua kita. Nah, ketika artinya di sini berbuat baik, ya, berbakti. Apabila artinya ya dalam bentuk perkataan yang baik, ya, berbakti dalam perkataan yang baik, perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai. Apa misalkan? Contoh kecilnya, jika orang tua kita suka kita misalkan rajin mengikuti pengajian atau rajin beribadah ke masjid, orang tua kita menganjurkan itu, menyuruh kita, berarti kan orang tua kita mengharapkan kita melakukan itu, orang tua kita menyukai itu, berarti usahakanlah untuk melakukannya, untuk mendapatkan ridho Allah dari wasilah ridho orang tua. Misalkan lagi contoh kecilnya lagi, misalkan orang tua suka makanan tertentu, suka makan di restoran tertentu, ada makanan favorit. Tentu dengan membelikan makanan tersebut, dengan mengajak makan bareng bersama ke restoran tersebut, tentu ini juga menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah melalui ridho orang tua. Dan banyak hal lainnya. Tentu sahabat-sahabat sekalian lebih banyak mengetahui kondisi ataupun karakteristik orang tuanya masing-masing. Yang ketiga dan yang terakhir ini, ya, dari segi muamalat hablum minan nas, tadi ada menjaga perkataan, yang kedua adalah menjaga berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga. Dari sebuah hadis Anas yakni Ibnu Malik qala an-nabiy al-mu'minu man aminahu an-nasu wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara as-su'a walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. An Anas ibn Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminan nasu. Seorang mukmin adalah ketika seorang manusia merasa aman darinya. Misalkan kita hidup di tetangga kita merasa nyaman dengan kehadiran kita. Tetangga merasa senang dengan hidup bertetangga dengan kita. Tetangga kita tidak menderita dengan hadirnya kita. Kita di wilayah tersebut. Dari mana? Dari perbuatan kita, ya, dari lisan kita, ataupun kita membantu tetangga, menjaga keamanan tetangga, kenyamanan tetangga saja, itu bisa dikatakan adalah sebuah tanda seorang mukmin, apalagi membantu tetangga. Di sini disebutkan an-nasu, ya. Tidak disebutkan muslim atau mukmin, tapi disebutkan an-nas. Berarti di sini adalah umum umat manusia tanpa membedakan agama, suku, ras ataupun dari etnis tertentu. Artinya berbuat baik seorang mukmin, kita sebagai seorang mukmin itu mempunyai kewajiban
mempunyai misi untuk menjaga kedamaian dari orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman atau kurang nyaman dengan kehadiran kita. Ini adalah tanda seorang mukmin, membuat orang lain nyaman dan aman. Wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim itu adalah ketika kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dari lisan, dari ucapan, ya, tidak menyakiti kaum muslim yang lain, tidak terkeluar dari kita ucapan fitnah, ataupun yang sekarang mungkin hoax, ataupun ucapan-ucapan ataupun perkataan yang menggelisahkan umat-umat lainnya, yang kontroversial, yang mempertajam perbedaan antar muslimin, ya, antar muslimin. Misalkan di konteks kehidupan kita sebagai muslim di Indonesia dulu, ya, sekarang tidak terlalu dahsyat, ya. Dulu, ya, dengan perbedaan, satu dengan kunut, satu tidak, itu menjadi heboh. Ya, seisi kampung bisa heboh dengan perkataan pendapat-pendapat seperti ini. Baru-baru ini juga ada juga menjelang bulan puasa, ada saya lihat di beberapa medsos, beberapa kabar, ada yang mengatakan, ya, doa buka puasa bukan doa yang selama ini diajarkan, tapi ini yang paling benar, gitu kan. Padahal keduanya itu ada hadisnya, ya. Tapi kalau kita lebih telaah lagi, ya, kedua hadisnya itu hadis sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, memberikan informasi yang tidak profesional, proporsional, ya, tidak pada tempatnya, yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan kegelisahan, menyebabkan pertentangan di umat, ini termasuk, ya, dalam hadis ini, ya. Karena perbedaan tersebut, pertentangan tersebut bisa jadi berakibat tidak hanya berselisih pendapat, bahkan pada konteks fisik juga bisa menyebabkan tetangga tidak saling menyapa karena beda pendapat, karena beda mazhab dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita waspadai. Kemudian min lisanihi, ya, min lisanihi wa yadihi. Yadihi itu kalau kita artikan tangan, ya, dalam bahasa Arab, yad, tangan, ya. Tapi kalau dalam syarah hadis itu disebutkan yadihi, disebut perbuatan. Karena tangan itu adalah simbol dari kuwah. Tangan disebut simbol dari perbuatan, pekerjaan. Artinya dengan perbuatan seorang muslim tidak dikatakan sebagai seorang muslim apabila perbuatannya, ya, mencelakai muslim yang lain. Ini seorang muslim. Kemudian seorang muhajir, ya. Wal muhajiru man hajarus su'. Seorang muhajir adalah orang yang berhijrah dari minas su', atau berhijrah dari keburukan, berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Ini hijrah su'. Demi zat dan jiwaku berada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat dan jiwaku berada di tangannya. La yadkhul jannata abadun. Tidaklah masuk surga seorang hamba la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. Di sini Rasulullah sangat tegas memberikan pernyataan dalam hadis ini bahwasanya tidaklah masuk surga kalau seorang muslim ataupun kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menyebabkan tetangga kita tidak aman karena perilaku kita, khususnya dari perilaku buruk kita. Kemudian di sini dapat kita
dapat kita simpulkan dari amaliyah muamalat ini, bahwasanya Allah akan tidak ridho jika kita masih menjadi masalah terhadap tetangga kita. Allah tidak akan ridho apabila kita menjadi pengganggu terhadap orang-orang di sekitar kita. Sehingga kezaliman atau keburukan yang kita lakukan, baik itu pun terhadap tetangga atau orang di sekitar kita, akan dapat menghalangi kita mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Segala kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi, dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, demikian Ustaz Alif. Kembali kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan panjang lebar penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustaz Royan Ramdhani Jaisman terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan 10 hari kedua bulan Ramadan ini, yang dalam materi yang disampaikan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kita harus benar-benar fokus dan berbanyak amal ibadah yang itu memang secara akidah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga harus memperkuatnya dengan amalan ibadah yang lain, yaitu amaliyah, dan juga amalan-amalan ibadah pendukung lainnya yang terlebih yang tidak termasuk dalam 2 ibadah di atas. Kita harus benar-benar mengoptimalkan diri dalam berpuasa, berzikir, berjihad, kemudian dalam membangun komunikasi yang baik dengan kedua orang tua kita, kemudian juga dengan tetangga kita, karena bagaimanapun perbuatan baik, hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita adalah sebagai kunci utama dalam bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan Allah kita dihubungkan melalui sholat, maka dengan orang sekitar kita dihubungkan dengan namanya silaturahmi. Jadi 2 kata yang memang memiliki persamaan, yaitu hubungan. Yang satu hubungan bersifat horizontal, yang satu hubungan bersifat vertikal. Jadi itu yang bisa kami istimbatkan dari beliau, bahwasanya kita harus benar-benar mengoptimalkan 2 silaturahmi kita, yaitu silaturahmi horizontal dan silaturahmi vertikal. Silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan silaturahmi dengan sesama makhluk Allah. Itu terutama di sini adalah manusia. Baik, para jemaah sekalian di rumah kita Leipzig, selanjutnya kita akan masuk kepada acara yaitu tanya jawab. Di sini kita akan buat kajian kita lebih hidup, lebih interaktif, sehingga kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari para peserta yang sudah kami rangkum di sini, Ustaz Royan. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari saudara kita, teman kita, Mas Mamduh sendiri, karena beliau memang banyak sekali menyimpan pertanyaan-pertanyaan karena kegundahan hati, sehingga ingin menyampaikan semuanya di setiap kajian yang kita buat. Di sini ada pertanyaan, yaitu kiat-kiat menjaga semangat dan motivasi agar supaya istiqomah dalam melaksanakan amalan Ramadan ini. Jadi Mas Mamduh ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat sebenarnya yang harus kita bangun agar supaya semangat, motivasi, kemudian istiqomah kita ini benar-benar terjaga selama melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Itu yang pertanyaan-pertanyaan pertama. Mungkin langsung dijawab, Ustaz Royan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan singkat, tapi amaliyahnya ini tidak simple, ya. Karena untuk istiqomah ini itu tantangan bagi setiap mukmin muslim. Karena disebutkan dalam hadis juga, al-imanu yasdad wa yanqus. Iman itu
bertambah dan berkurang. Yasdadu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dari hadis ini berarti bertambahnya iman itu semakin kuat semangat kita, semakin kuat iman kita itu dengan taat, dengan mengerjakan amalan-amalan dalam lingkungan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu al-iman bil ma'siyah. Dengan berbuat maksiat tentu akan mengurangi iman-iman kita. Semakin kita lebih banyak bermaksiat, nauzubillah, semakin tidak semangat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak istiqomah kita. Ada beberapa saran ataupun nasihat dari beberapa guru-guru kita terkait bagaimana untuk menjaga istiqomah. Yang paling utama itu adalah karena kita di sini mempercayai kita yakin bahwasanya ada hukum tarik menarik. Kalaulah kita berjalan dalam beribadah menuju Allah, Allah akan berlari. Ini artinya akan ada tarik menarik. Oleh karena itu, tarikan kita harus mendekat kepada lingkaran ya atau poros rotasi yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya untuk menjaga semangat kita ada sebuah lingkaran, misalkan lingkaran orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah, ya. Dan apabila kita dekat dengan lingkaran-lingkaran seperti ini, maka frekuensi kita tentu akan tertular, akan sama dengan frekuensi orang-orang yang soleh tersebut. Frekuensi kita akan sama dengan orang-orang yang semangat beribadah. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka dan rajin puasa, misalkan puasa sunnah Senin Kamis, mungkin ada yang lebih suka lagi komunitas puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, maka kita akan tertular, paling tidak kita akan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang baik-baik itu. Ini yang pertama, mendekatkan dengan lingkaran-lingkaran itu, komunitas-komunitas yang positif, itu untuk menjaga. Nah, dalam masa pandemi ini, ya, di mana segala sesuatu, social distancing, itu, social gathering, itu semuanya dibatasi, namun saya dengar Jerman, insya Allah, minggu depan, ya, pekan depan, sudah mulai berkurang, ya, sudah mungkin alhamdulillah. Namun pada saat yang masih sangat terbatas ini, khususnya di tempat-tempat yang masih berlaku lockdown yang ketat ataupun yang super ketat, bisa dilakukan dengan bersilaturahim dengan via media sosial kepada teman-teman yang mempunyai semangat yang semangat dalam beribadah. Misalkan ya acara salah satu ini ya, acara ini salah satu juga untuk mengantarkan kita lebih semangat untuk lebih istiqomah. Yang kedua, ya, karena memang banyak sekali waktu-waktu kita yang kosong selama masa-masa ini. Kalau biasanya kita kuliah, bisa kita ada aktivitas lain di luar ruangan, bertemu dengan teman, ya, tentu memang itu sangat memotivasi kita untuk berbuat lebih. Namun pada saat-saat ini ya mungkin dengan cara membuka link video-video ceramah dari beberapa ustadz-ustadz yang ada di beberapa media sosial, di YouTube ataupun di pengajian-pengajian yang lain, tentu ini akan semakin banyak kita dengar ceramah-ceramah, semakin banyak kita dengar pengajian, semakin banyak kita termotivasi untuk istiqomah. Saya kira itu Ustaz Alif, jawaban dari saya. Terima kasih Ustaz Royan atas jawabannya. Ini ternyata juga ada pertanyaan lain dari teman-teman juga saat ini, lumayan banyak ini. Jadi mungkin agak menyita waktu ya, agak panjang. Apa-apa, tapi insya Allah bukanya masih jauh nih. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari teman juga.
bagaimana kita bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi berita. Tadi sampaikan Ustaz Turan bahwasanya kita memang harus proporsional dalam mengambil berita, dalam menyerap, dalam memaknai berita itu sehingga kita benar-benar mendapatkan berita yang otentik, benar-benar berita yang 100% kebenarannya. Karena selama ini kan kita saat ini kita memang berjuang dalam satu kehidupan, pola kehidupan yang mana berita itu tidak bisa kita filter dengan penuh mana yang benar-benar benar dan mana yang kebenarannya itu tidak benar-benar benar. Jadi ini memang sangat susah sekali saat ini sehingga kita perlu cara, perlu metode dan pendekatan tersendiri sehingga kita bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi berita tersebut. Oke, langsung ini ya. Ya. Ya, ini menarik ini ya. Ada kata menarik sini, bijak mengkonsumsi ya. Bijak ini kaitannya dengan jam terbang sebenarnya. Bijak ini kaitannya jam terbang itu dalam arti kita akan mampu berlaku bijak apabila wawasan kita lebih luas, lebih lebar dari berita yang kita terima. Ya. Sehingga ya, kita bisa mempertimbangkan, ada pembandingnya. Ya. Jadi salah satu untuk bisa kita bersikap bijak yang pertama adalah mencari informasi pembanding, ya sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita ingin betul-betul ya, ingin betul-betul merespon sebuah berita yang kita terima itu. Nah, maka kita harus membandingkan, mencari informasi-informasi perbanding, ya sumbernya juga banyak, ya sumbernya juga banyak. Tapi ya perlu hati-hati juga kita, perlu bijak juga memilih sumber-sumber informasi. Jadi pertama bisa mencari pembanding informasi dari ya media sosial ataupun dari media lainnya, maksudnya dari internet ya, dari Google ya, tentu ada web-web yang sudah terpercaya, authorized, sehingga itu bisa menjadi paling tidak pembanding apabila kan sini banyak berita-berita yang biasa beredar di grup-grup kita ya, itu dari sumber alamat alamat webnya saja itu meragukan kan gitu. Ya, jadi kita perlu cari pembanding lainnya di sumber yang lebih diakui validitasnya. Yang kedua, mencari informasi tandingan atau informasi tambahan dalam perluas wawasan dan informasi yang kita miliki, itu adalah dari pakarnya dalam bidangnya. Kalau kita ada mendapatkan informasi terkait sebuah misalkan penyakit pandemi ini dari sisi kesehatan, ya, bahwasanya virus ini akan menular dari lewat hewan misalkan ya, kelelawar, misalkan ada bilang nyamuk juga misalkan ya. Itu kita perlu tahu kita dengan bertanya kepada ahlinya. Jadi jadi orang yang orang yang terbatas informasinya akan berperilaku juga terbatas. Ya. Ibarat kalau orang yang datang ke sebuah hutan, kemudian dia pandangannya tertutup oleh sebuah pohon yang berduri, maka dia akan terbatas informasi yang diterimanya, bahwasanya kesimpulannya pun juga akan terbatas, akan mengatakan, akan berasumsi bahwasanya hutan tersebut penuh dengan duri. Nah, kalau dia melalui jalan lain ataupun melalui bagian lain dari hutan atau memasukinya lebih dalam, dia tidak tahu di dalam itu ternyata hutan itu
sana ada kolam, danau yang indah, pemandangan pegunungan yang sejuk, yang indah. Nah, sini semakin kita menyelami, menggali informasi tentang sesuatu itu, kita akan semakin lebih bijak dalam menyikapi sesuatu itu. Saya kira itu yang untuk menanggapi pertanyaan bagaimana cara kita untuk bijak menanggapi kabar-kabar yang belum jelas validitasnya. Baik Ustadz Royan, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Kemudian setelah ini ada pertanyaan lagi Ustadz Royan terkait dengan ridho orang tua ya. Jadi tadi disampaikan Ustadz Royan bahwasanya kita harus mendapatkan ridho dalam setiap apa yang kita lakukan. Ridho Allah apabila kita dalam konteks beribadah, begitu juga dalam banyak hal. Dan salah satu tempat kita mendapatkan keridhaan Allah adalah orang tua. Di mana salah satu pintu ridha Allah adalah ridha orang tua. Di sini ada satu pertanyaan berkaitan dengan hal itu. Bagaimana cara kita mendapatkan ridha orang tua apabila orang tua kita itu, mohon maaf, ini ada orang tua yang memang zalim kepada anaknya. Jadi apabila orang tua zalim kepada anaknya dan sering melakukan kekerasan kepada anaknya, itu apakah kita harus patuh juga kepada kedua orang tua tersebut atau kita ada tuntunan tersendiri dalam Islam bagaimana kita bermuamalah dan kita mendapatkan ridho dari orang tua yang memang zalim kepada anaknya atau sering melakukan kekerasan kepada anaknya. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Dalam konteks ini tentu dalam beberapa sumber, dalam beberapa informasi ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya berbakti kepada orang tua ini hukumnya memang tidak bisa dilepaskan dengan ridho Allah. Artinya taat dan patuh kepada orang tua itu harus inline, harus sejalan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketaatan kita kepada orang tua tidak atau berbanding terbalik ataupun bertentangan dengan perintah dari Allah ataupun ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam konteks ini berbakti ataupun kepatuhan kepada orang tua yang mengajak ataupun yang menganjurkan ke kezaliman terhadap ataupun kemungkaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak termasuk dalam kategori berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana konsep berbakti kepada kedua orang tua apabila nauzubillah memang mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami atau mendapatkan cobaan orang tuanya yang mengajarkan tidak kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang paling simpel adalah kita wajib menaati orang tua sepanjang apa yang diperintahkan oleh orang tua itu inline ataupun sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada beberapa kasus teman-teman yang mu'alaf, orang tuanya masih non-muslim, kemudian dia mu'alaf, terus bagaimana saya berbuat baik kepada orang tua? Ya tetap dalam urusan-urusan dunia, kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan bisa jadi dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu menjadi jalan pembuka pintu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apabila misalkan kalau tadi disebutkan oleh Ustaz Alif, mendapat kekerasan dari orang tua, ya, misalkan apabila kekerasan itu sudah sudah di luar batas, maksudnya apabila kita tidak patuh kepada orang tua yang mengajak kita kepada kemungkaran, kezaliman, lalu kita mendapat kekerasan, yang jalan keluarnya adalah kita menghindar dari itu semua. Menghindar dalam arti kita bisa jadi mengungsi meminta perlindungan kepada kaum muslimin yang lain karena mendapatkan kezaliman di rumah, karena pada saat itu orang tua mungkin belum mendapatkan hidayah, ya, untuk menghindari resiko yang lebih besar. Maka apabila kekerasan itu terjadi, yang sesuatu yang tidak atau di luar batas, itu memintalah perlindungan kepada kaum muslim yang lain, misalkan ke pondok pesantren atau ke saudara, ya, atau ke saudara-saudara muslim yang lain, ke teman, untuk sementara menghindar dari kekerasan yang dialami di rumah. Ini sebatas itu yang kita dapat lakukan. Ini juga untuk menghindari resiko selanjutnya apabila orang tua melakukan kekerasan kepada kita, ya, tidak berarti itu halal kita untuk berlaku keras kepada orang tua, ya. Maka ya, jalan terbaiknya adalah menghindar dari kekerasan orang tua supaya kita tidak terpancing emosi untuk membalas kekerasan tersebut. Kita keluar, mengungsi ke tempat yang lebih aman sampai keadaan yang menjadi lebih tenang, ya, baru nanti kita mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang selanjutnya, jangan lupa, meskipun ya orang tua kita misalkan zalim ataupun masih belum mendapatkan hidayah, itu doa pun juga itu adalah salah satu senjata kita sebagai seorang anak untuk dapat memberikan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita. Ini saya kira Ustaz Alif jawaban singkat dari saya. Baik, Ustaz Ran, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz Ran. Kayaknya lumayan banyak pertanyaan, Ustaz. Masih ada dua lagi. Yang pertama ini, terkadang kita menemukan fenomena teman-teman yang aktif dalam pengajian, jadi sebagai pengurus pengajian, kemudian dia berjuang untuk memanage pengajian, kemudian mengadakan pengajian, kemudian sebagainya. Intinya dia adalah seorang yang memiliki kontribusi yang besar dalam sebuah pengadaan pengajian. Pertanyaan di sini adalah, apakah aktivitas yang berlebihan tersebut dalam ya upaya dakwah tadi itu mengurangi esensi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena satu sisi karena saking sibuknya dia dengan kegiatan tersebut, akhirnya kuantitas tilawahnya, kuantitas hafalannya, kemudian jamaahnya dan sebagainya itu otomatis tidak sebanyak mereka yang tidak aktif dalam kegiatan dakwah tersebut. Nah, apakah kegiatan dakwah tersebut tadi, keaktifannya atau kontribusinya yang luar biasa terhadap dakwah tadi itu mengurangi esensi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat filosofis sekali, ya, kaitannya dengan hikmah, ya. Yang pertama yang perlu kita cermati di sini adalah tadi dikatakan apakah aktivitas kita yang berlebihan ini apakah akan menjauhkan kita dari kedekatan atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan umat manusia
kaum muslimin itu adalah tergantung niatnya. Maka kembali kepada niat kita dalam setiap kegiatan ini, untuk apa? Untuk siapa? Dan mengapa kita harus melakukannya? Ya, dalam beberapa kesempatan guru-guru kita pernah mengatakan why and what for. Mengapa kita mengadakan pengajian dan untuk apa kita adakan pengajian. Ya. Itu yang harus kita renungkan, sehingga untuk menata niat diperlukan yang namanya perenungan, bahwasanya kita untuk apa dan mengapa kita melakukan segala sesuatunya. Itu yang pertama. Karena niat di sini akan menentukan apa yang akan dia dapat. Kalau ingin niat mendapatkan hal yang bersifat duniawi, dia akan mendapatkan yang duniawi. Kalau dia akan niat untuk mendapatkan ridho Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah. Siapa yang niat keduanya, dunia dan akhirat, insya Allah akan mendapatkan keduanya. Oleh karena itu, niat di sini penting, jangan sampai kehidupan duniawi ini, hiruk pikuk kehidupan dunia ini menutupi kita dari tujuan akhir, yaitu adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, ini selalu kita harus bertanya, introspeksi, muhasabah terhadap apa yang selalu kita lakukan. Yang kedua, ya, konsep ibadah, ya, adalah di sini dari kata-kata tadi fisabilillah, ya, fisabilil khair, fisabilil mardotillah. Jadi semua kegiatan yang baik, semua kegiatan yang mendatangkan manfaat itu bernilai ibadah. Jadi tidak ada ruginya apabila melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, namun kita kekurangan sesuatu yang menurut kita itu juga bermanfaat. Ya. Tapi kadang disitulah ada keberkahan. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang di sebuah pondok pesantren, yang ini kisah masyhur di beberapa pondok pesantren, khususnya pondok pesantren ya, baik itu di salaf atau pondok modern, itu ada keberkahan di situ. Ada kisahkan ada seorang ingin belajar kepada seorang kiai, kemudian oleh kiai tersebut, santri tersebut tidak disuruh belajar dalam pengajian, tidak suruh masuk kelas. Santri tersebut disuruh ke dapur untuk membantu menyiapkan makanan untuk para santri lainnya. Diperintahkan untuk memasak. Kemudian ada santri sehari esoknya disuruh mengambil kayu. Pokoknya selama 7 tahun santri tersebut tidak belajar secara formal. Dia hanya membantu kiai tersebut dalam urusan-urusan penyiapan makanan dan layanan kepada santri lain. Setelah 7 tahun, santri tersebut dipanggil, kemudian disuruh pulang, akhirnya disuruh mendirikan pondok. Nah, di sini kalau menurut ukuran logis manusia biasa, nah ini kan tidak mungkin terjadi. Nah, namun kalau menurut pendekatan, ya, hubungan kita kepada Allah, ya, ini ada yang namanya keberkahan, ya, dari seorang kiai tersebut. Nah, berkah dan juga keikhlasan dari seorang guru. Ketika guru sudah ikhlas, apapun yang menjadi ucapan seorang guru tersebut adalah sebuah pendidikan, pengajaran kepada seorang muridnya, itu akan menilai ilmu-ilmu yang mahal, bahkan ilmu yang langka, yaitu adalah ilmu kehidupan. Nah, dalam konteks yang tadi misalkan, ya, dalam sebuah acara pengajian, apabila ada yang, ya, teman-teman yang mengambil bagian
untuk menyiapkan secara teknis dan lain sebagainya, sehingga uh, waktunya tersita untuk apa? Untuk pengadaan pengajian tersebut. Itu kalau diniatkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu akan benar-benar ibadah dan mendapatkan pahala. Tentu pahalanya tidak tidak apa? Belum tentu pahalanya kalah dengan pahala orang-orang yang mengaji, harus menghafal dan sebagainya. Bahkan bisa turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya majlis pengajian ini, malaikat itu ikut turun dan ikut mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang hadir dalam pengajian itu. Orang yang hadir saja itu diberi doa keberkahan daripada malaikat, apalagi panitia, organizer yang manage acara tersebut. Keberkahan ini bisa muncul dalam bentuk selanjutnya, kemudahan dalam menghafal misalkan, kemudahan dalam memahami ayat-ayat Allah, kemudahan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah dan lain sebagainya. Keberkahan itu juga dalam rezeki dan lain sebagainya. Insya Allah semua itu ada hikmah dan ada berkah apabila niat kita memang benar untuk mendapatkan mardotillah. Sekian, Ustaz Alif. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman yang disampaikan ke kami. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu akan berinteraksi dengan tetangga karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial. Di sini dalam bertetangga pasti ada yang memang senang, kemudian ada yang tidak suka dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita yang memiliki rasa tidak suka atau kata kasarnya mungkin benci ya terhadap kita sebagai orang Islam, mungkin karena kita punya akidah tersendiri atau sebagai orang asing yang kita mau berbeda dengan mereka. Walaupun kita tidak pernah membuat ataupun menyakiti atau merugikan dia dalam banyak hal. Itu apa yang harus kita lakukan itu? Apakah kita harus berlembut hati dan berusaha untuk baik kepada dia terus-menerus walaupun dia tidak suka dengan kita, atau kita membiarkan begitu saja tanpa menunjukkan jati diri kita sebagai orang muslim atau orang asing yang memang memiliki karakter baik terhadap orang lain? Baik, terima kasih. Alif ini pertanyaan yang sangat kontekstual ya, khususnya bagi kita yang sedang berada atau tinggal jauh ya dari tanah air di negara minoritas Muslim. Ya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang pertama ya yang harus kita utamakan adalah tetap membalas dengan tetap tidak membalas dengan keburukan. Itu intinya. Karena sesuai hadis tadi, ya, kita tetap harus menjaga bahwasanya manusia di sekitar kita itu merasa aman dengan kehadiran kita. Nah, adapun prasangka ataupun persepsi tetangga kita ataupun orang lain ya yang membenci kita, itu yakinlah bahwasanya seperti ini, manusia itu dalam teori perilaku manusia itu ada yang namanya bounded rationality. Jadi orang itu rasionalitasnya terbatas. Rasionalnya terbatas, logikanya terbatas, perilakunya juga menjadi terbatas itu karena informasi yang dia terima itu terbatas. Bisa jadi informasi yang diterima oleh tetangga kita misalkan yang non-muslim, itu bahwasanya seorang muslim itu yang dalam tanda kutip menakutkan, membahayakan ya dan negatif intinya ya, perspektif negatif. Nah, kita harus memahami bahwasanya tetangga kita memang memiliki persepsi yang terbatas.
Jadi kita sebagai seorang muslim, mukmin harus bisa memosisikannya di atasnya. Jadi informasi kita seharusnya kita bisa memahaminya. Agar lebih bisa bijak, kita harus bisa memahami, oh, karena tetangga kita belum mengerti Islam. Oh, tetangga kita belum mengenal Islam. Oleh karena itu, inilah adalah kesempatan kita, momen kita mengenalkan Islam, terutama dari perilaku kita. Apabila kita ikut membalas dengan keburukan, maka persepsi mereka ya akan menjadi kuat bahwasanya seorang muslim itu ya ternyata negatif sesuai dengan persepsi mereka. Oleh karena itu, tetap kita berbuat baik semampunya. Kalau kita hanya bisa ucapkan salam, good morning, ya, senyum saja itu sudah cukup. Walaupun uh, balasannya tidak tidak positif juga, atau dengan tidak membahayakan tetangga kita itu pun juga sudah baik sekali. Tidak membahayakan ya. Artinya dengan begitu tetangga kita tidak merasa bahaya dengan sikap kita. Diam saja, kalaupun terpaksa kita harus diam ya kita diam. Ada juga kisah misalkan di apa namanya di kota London misalkan sebagai cerita itu kalau teman-teman nanti bisa jalan-jalan setelah lockdown berakhir ya di kota London itu ada Oxford Street. Di situ ada seorang dai yang berdakwah di situ. Ya. Kemudian dia menyetel ayat-ayat Al-Quran dengan keras. Ayat-ayat Al-Quran di tengah keramaian kota London sampai malam. Kalau ada yang bertanya datang dijelaskan. Bahkan juga ada yang marah-marah. Suatu singkat cerita ketika itu seorang dai ini ingin menjelaskan Islam kepada orang-orang yang lewat, kemudian ada seorang perempuan, kemudian perempuan itu datang mendekat, kemudian memaki-makinya, marah-marahinya, ya mungkin karena di Eropa memang banyak yang Islamophobia, memarah-marahinya ya, sampai dekat sekali, ya, sampai keluar air ludahnya atau air liurnya, jadi pipinya ataupun sampai bibirnya basah, sampai keluar. Kemudian sang dai tersebut mengeluarkan sapu tangan, kemudian mengusap pipi ataupun bibirnya yang terlalu berbusa-busa karena terlalu mencaci, terlalu menceramahi, ya, menjelek-jelekkan, meneriak-neriaki, ya, kemudian diusap kepada perempuan itu, kemudian sang perempuan langsung lari, ya, langsung pergi, ya, dan ternyata, ya, perempuan tersebut akhirnya menjadi mu'alaf. Dan akhirnya mereka menikah. Gitu. Ini sebuah cerita yang ada di sini. Jadi dengan kebaikan yang kita balas, dengan tentunya dengan izin Allah, dengan mengharap ridho Allah, ya mudah-mudahan itu menjadi wasilah pembuka pintu rizki kita kepada pintu hidayah ya mereka non muslim kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira jawaban untuk yang pertanyaan terakhir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah sebentar Ustaz, ini ada missing background. Saya kira ya. Bentar Ustaz. Sudah hilang nggak deh? Siap. Itu pertanyaan terakhir dari Insyaallah. Alhamdulillah. teman. Semoga bisa menjawab pertanyaan
Insya yang Allah. disampaikan tadi. Alhamdulillah kita sudah pada penghujung acara kajian online Rumah Kita Leipzig pada hari Ahad 3 Mei 2020 ini. Semoga kajian ini bisa membawa keberkahan, manfaat bagi kita semua, sehingga pada akhirnya kita mampu mengoptimalkan 10 hari kedua dan hari-hari berikutnya menjadi dalam beribadah, dalam bermuamalah kepada sesama muslim, dan juga dalam meningkatkan keimanan kita, sehingga di akhir dari bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan ampunan, rahmat, dan ampunan, kemudian aidqun minan nar, juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Royan atas waktu dan kesempatannya, juga ilmu dan sharingnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz Royan. Amin, amin. Bisa menambahkan ilmunya untuk kita semua, sehingga kita juga di sini sebagai peserta yang mengikuti acara kajian ini bisa memanfaatkan juga mengamalkannya ke depan, sehingga keberkahan itu terus mengalir pada kita dan juga Ustadz Royan. Kemudian kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman Rumah Kita Leipzig atas partisipasinya, tenaganya, dan sebagainya, sehingga terlaksana acara kajian perdana Rumah Kita Leipzig pada kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang kita usahakan dan sebagainya tidak mengurangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah berimbang antara peribadatan yang sifatnya normatif dalam artian membaca, kemudian menghafal Quran dan sholat dan sebagainya, dengan mereka yang ibadahnya itu bergerak untuk dakwah lillahi kalimatillah. Demikian kami sebagai moderator di acara kajian pada sore hari ini. Untuk kedua kalinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait dan juga Ustadz Royan. Kemudian yang selanjutnya adalah kami mohon Ustadz Royan untuk memimpin doa sebagai penutup acara kita pada sore hari ini, agar keberkahan itu bertambah lagi dengan adanya doa tersebut. Baik, mari sama-sama kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واصرح صدورها بفيض إيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama sebagai penutup acara kajian pada sore hari ini. Semoga kajian kita benar-benar mendapatkan ridho dan anugerah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semuanya, dan kedepannya bisa kita amalkan untuk kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Royan atas waktunya. Semoga waktu menunggu buka di sana lebih cepat, Ustadz. Iya, iya. Dari sini karena kita sebentar lagi akan berbuka, insya Allah setelah berapa. Iya, iya. Alhamdulillah. Saya dengar ada Ramadhan ini.
Iya, untuk London kayaknya ini masih agak lama ini ya. Alhamdulillah, ya, persiapan Syukran dulu kasiran nih. Ustaz, juzitum Ya, khairan syukran. kasiran Ya, ala hadhi al-fursah syukran. al-mutahah lana. La Semoga syukran. La syukran al wajib. semoga tali Ya, salam. silaturahmi kita tetap terjaga. Insya Allah kedepannya kita mohon kesetiaan satu yang lagi untuk bisa sharing ilmu dan pengalaman juga serta kajian-kajian keislaman lainnya dengan kita di rumah kita Leipzig. Karena insya Allah rumah kita Leipzig akan selalu mengadakan kajian-kajian baik mungkin nanti secara online maupun tidak online. Setelah pandemi berakhir biasanya kita melakukan kajian secara tidak online. Semoga ada banyak rezeki dan peluang sehingga bisa nanti melihat bertatap langsung dengan Ustaz Royan tanpa ada sekat di antara kita. Insyaallah. Akhirul kalam kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku moderator pada kajian sore hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan, mimik dan sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.